Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindi Malahayati, NPM 19220018. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Arum Ananda. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai penemuan topik dalam penelitian sejarah. Baik, langsung saja ke poin yang pertama yaitu mengenai identifikasi topik penelitian. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh calon peneliti sebelum menentukan topik penelitian, antara lain yaitu manageable topic, yang kedua obtainable data, yang ketiga interesting topic, yang keempat significant of topic, yang kelima apakah topik tersebut dapat diselidiki, yang keenam keadaan waktu dan biaya. Nah, manageable topic. Apa sih itu? Yaitu topik yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan. Nah, jadi kita memilih topik yang berada dalam jangkauan itu akan memudahkan seorang peneliti dalam mengendalikan jalannya peneliti. Yang kedua, obtainable data. Tersedianya data untuk membahas topik. Jadi kita dapat mempertimbangkan apakah sumber-sumber data cukup tersedia dan apakah kita cukup menguasai teknik-teknik pengumpulan data. Ketiga yaitu interesting topic, topik yang menarik untuk diteliti. Nah, jadi hendaknya topik penelitian tersebut menarik sehingga menimbulkan minat dan semangat peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan topik dan yang telah ditentukan. Keempat yaitu significance of topic. Topik tersebut cukup penting untuk diteliti. Nah, jadi topik yang akan diteliti harus menghasilkan sumbangsih dalam masyarakat kah, dalam akademika, begitu. Yang kelima, apakah topik tersebut dapat diselidiki? Nah, apakah topik tersebut dapat diselidiki? Topik yang dipilih ini hendaknya secara logis dan dapat diselidiki. Secara logis maksudnya yaitu masuk akal untuk diteliti. Yang keenam yaitu keadaan waktu dan biaya. Nah, di sini jika peneliti hanya mempunyai waktu dan biaya yang tidak terlalu banyak, maka sebaiknya hindari pemilihan topik yang luas dan rumit. Poin yang kedua yaitu mengenai sumber-sumber pencarian dan penemuan topik penelitian. Nah, pencarian topik penelitian harus dilakukan oleh seorang peneliti dengan berbagai sumber. Nah, sumber informasi apa saja yang membantu munculnya topik yang harus dicari oleh peneliti, baik itu bersumber dari kegiatan maupun bersumber dari tulisan, yaitu diantaranya yang pertama, penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, jadi kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian tersebut ditampung dan kemudian dijadikan topik dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian berikutnya. Yang kedua yaitu pengamatan di lapangan. Nah, melakukan pengamatan secara langsung di lapangan merupakan hal yang baik untuk menimbulkan ide-ide secara spontan dalam menimbulkan topik. Nah, jadi jika kita turun langsung ke lapangan, kita bisa melihat secara langsung bagaimana sih keadaan topik yang akan kita teliti, seperti itu. Tiga yaitu pengalaman pribadi. Nah, sekiranya peneliti menemukan masalah dan kesenjangan antara teori dengan praktik, dan hal tersebut dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut, hal itu terus dapat dijadikan sebagai topik penelitian. Yang keempat yaitu melalui diskusi-diskusi ilmiah. Topik penelitian dapat juga bersumber dari diskusi-diskusi, seminar, kuliah-kuliah, maupun pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya. Jadi, peneliti dapat mendapatkan inspirasi sebuah argumentasi profesional yang dapat menjurus pada suatu topik atau masalah yang baru. Yang kelima yaitu dosen-dosen, para peneliti, dan para ahli. Nah, dosen, para peneliti, maupun para ahli pada umumnya lebih menguasai permasalahan yang telah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, peneliti harus berusaha sesering mungkin untuk berkonsultasi kepada mereka untuk mencari topik maupun permasalahan yang ingin dilakukan. Terakhir yaitu daftar kepustakaan.
perpustakaan merupakan tempat yang baik untuk mencari topik penelitian. Nah, di perpustakaan itu kan tersedia macam-macam buku, jurnal, ilmiah yang bisa dijadikan sebuah referensi dalam menentukan topik penelitian. Nah, sehingga kita bisa menemukan topik yang lebih baik untuk melakukan langkah-langkah penelitian berikutnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penyampaian materi selanjutnya yaitu oleh Arum Ananda. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rindi Malahayati, yaitu merumuskan judul penelitian. Jadi, judul itu harus diusahakan semenarik mungkin. Untuk merumuskan dan kemudian membuat judul penelitian, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan, yaitu judul harus dirumuskan dengan singkat, searah, dan konsisten dengan topik penelitian. Yang kedua, rumusan judul diusahakan dapat menarik minat pembaca, sehingga dapat membangkitkan perhatian dan minat orang untuk membacanya. Yang ketiga, judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi penelitian. Judul penelitian harus menggambarkan yang pertama yaitu sifat dan jenis penelitian, yang kedua objek penelitian, yang ketiga subjek penelitian, yang keempat lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lalu judul penelitian harus melihat pendekatan penelitian yang dipilih. Judul merupakan penegasan bahwa topik yang dikemukakan penting untuk dilakukan penelitian, dan penelitian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang terakhir, judul penelitian yang baik menggunakan kalimat pernyataan karena akan lebih mudah dipahami. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir adalah topik penelitian yang baik. Ciri-ciri topik penelitian yang baik yaitu penting untuk diteliti, akan membuahkan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan, merupakan sumbangan bagi pengetahuan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, topik aktual, dan sebagainya. Yang pertama yaitu penting untuk diteliti. Maksudnya penting untuk segera diselidiki pada waktu atau saat ini. Dalam penelitian harus memilih atau menentukan topik yang menuntut atau mendesak untuk segera diselidiki. Oleh karena itu, penelitian harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan memperhatikan fenomena sosial dalam masyarakat agar dapat membedakan mana permasalahan yang penting untuk diteliti dan yang tidak. Lalu yang kedua, topik harus menarik perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian akan memotivasi penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, menghasilkan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan. Artinya, penelitian mengenai topik tersebut akan menghasilkan temuan yang baru yang dapat membuka pemikiran dan memperkaya pengetahuan dengan informasi yang mutakhir. Lalu yang keempat, sumbangan bagi pengetahuan ilmu dan bermanfaat bagi masyarakat, yaitu hasil penelitian harus merupakan sumbangan yang berarti bagi pengembangan disiplin ilmu itu khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik sekarang maupun masa yang akan datang. Lalu, topik yang aktual. Topik penelitian yang aktual jelas akan lebih baik daripada topik yang sudah usang. Penelitian yang selalu mengikuti pengembangan ilmu akan lebih mudah menemukan topik yang aktual dan segar. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.